Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali bertemu dengan Anda semua dalam perkuliahan manajemen pemeliharaan sapi perah darah atau reverse. Tetap konsentrasi, semangat, ya, tetap sehat. Kita akan jelaskan bagaimana manajemen pemeliharaan sapi perah darah atau reverse ini. Nah, kita ketahui ya bahwa sapi perah atau ternak perah ini mulai umur 3 bulan pedet ya sudah dapat dikategorikan sebagai sapi perah darah. Umur sekitar 3 bulan ke atas itu sudah dalam kategori sapi perah darah atau heifers dan sudah dapat dikeluarkan dari kandang untuk melakukan gerakan badan di tempat yang terlindung. Gerakan badan ini maksudnya adalah untuk diberikan exercise atau olahraga supaya secara umum metabolisme yang ada di tubuh mereka itu menjadi baik. Sapi darah tidak diberi kesempatan melakukan gerak badan akan mengalami pertumbuhan yang terhambat dan kelemahan pada badan dan bagian kakinya, mengingat hewan ini sejak kecil selalu terkurung dalam dan terikat ya di dalam kandang pedet. Demikian pentingnya dilakukan gerak badan atau olahraga atau dikenal dengan exercise ini harus diberikan supaya mendukung tadi pertumbuhan segala organ tubuhnya semua dan metabolisme di dalam tubuh pedet ya yang mengarah ke sapi darah itu bisa berkembang dengan baik. Setelah berumur 3 bulan, sapi darah sebaiknya ditempatkan di dalam kandang kelompok yang berjumlah 3-4 ekor lagi. 3-4 ekor ya. Maksudnya di sini ya kalau sudah mulai umur 3-4 bulan ya dan seterusnya itu harus ditempatkan di kandang kelompok yang jumlah per ekornya itu tidak terlalu banyak ya, dengan jenis kelamin, umur dan berat badan yang seragam. Jadi misalnya kandang koloni tetapi tidak terlalu banyak ya. Setiap kandang itu bisa diisi antara 3-4 ekor. Kenapa? Ya, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dia itu kalau dicampur antara jantan dan betina itu bisa menimbulkan permasalahan nanti. Kan biasanya yang jantan itu suka agak-agak ini ya, agak reaktif. Dia suka menaiki ini ternak-ternak yang lain dan itu bisa menimbulkan masalah nanti ya. Oke. Pedet sapi perah umumnya sudah mulai disapih pada umur 3 bulan. Ya. Kalau penyapihan pada pedet itu umur 3 bulan. Meski ada kalanya dijumpai penyapian yang dilakukan pada umur yang lebih atau kurang dari 3 bulan. Ya secara standar dilakukan umur 3 bulan. Apabila dilakukan penyapian sejak dini, pedet harus dalam kondisi sehat. Kalau misalnya kita melakukan lebih cepat, kita percepat Pak. Biasanya itu harus kondisinya sehat dan sudah mengkonsumsi konsentrat atau formula pedet atau dikenal dengan calf starter sebanyak 0,5 kilogram per hari ataupun lebih. Jadi dia sudah mulai terbiasa mengkonsumsi dari konsentrat. Konsentrat itu apa? Konsentrat itu adalah pakan tambahan. Biasanya
protein dan energinya cukup tinggi untuk mendukung pertumbuhan dari pedet tersebut. Pedet yang sudah mengkonsumsi konsentrat berkualitas tinggi dan disapi secara dini akan mengalami masa transisi, ya, transisi masa transisi ini menjadi hewan ruminansia sejati yang lebih cepat. Ya, semua perkembangan termasuk rumennya, termasuk semuanya dia konsumsi hijauannya itu akan melakukan perubahan, ya, karena dengan adanya perubahan tersebut maka harus didukung dengan berbagai atau disupport dengan pakan yang baik. Pedet betina sapi perah setelah disapi sampai dengan bunting dan melahirkan anak pertama disebut sebagai sapi perah darah atau heifers, ya. Jadi kalau ditanya sapi darah itu ya mulai pedet sapi perah tersebut disapi sampai dengan bunting dan melahirkan anak pertama disebut sebagai sapi perah darah atau heifers, ya. Jadi itu. Nah, bahan makanan yang harus tersedia meliputi beberapa zat-zat makanan yang dapat digunakan untuk membangun dan menggantikan bagian tubuh, menghasilkan produk seperti susu, telur, dan wool. Ini untuk secara umum. Tetapi kalau misalnya kita ini adalah ternak sapi perah, kita arahkan untuk awal-awal ya perkembangan pedet menuju heifers ini adalah untuk pertumbuhan tubuhnya. Dan suatu saat dia menjadi induk setelah melahirkan, itu diharapkan adalah dihasilkan produk susu. Nah, di dalam memilih bahan baku pakan untuk menyusun ransum harus diperhatikan beberapa faktor seperti palatabilitas. Ya, Bapak ingatkan lagi palatabilitas itu apa? Palatabilitas itu adalah tingkat kesukaan ternak terhadap makanan yang kita berikan, termasuk hijauan. Tidak semua hijauan yang disukai oleh ternak, tetapi kita harus pintar-pintar di dalam memberikan, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa makanan itu tersedia sepanjang waktu. Jangan sampai ternaknya kelaparan. Kemudian harga murah, sudah barang tentu kita berharap harganya murah karena untuk mendukung supaya kita mendapat keuntungan yang lebih banyak. Dan yang tidak kalah pentingnya tidak mengandung racun. Nah, racun ini bisa terjadi, ya, memang dasarnya pakan yang kita berikan itu beracun, atau ya di dalam proses penyimpanan itu timbul terjadinya jamur misalnya yang menimbulkan racun, ya, aflatoksin. Itu banyak juga terjadi kalau penyimpanan di dalam gudangnya kurang bagus, sehingga terjadi tumbuhnya jamur yang berbahaya, ya. Itu bisa menimbulkan masalah. Atau kalau kita menggunakan limbah misalnya, ya, limbah sayur seperti di daerah Curup itu kan banyak kejadian juga terjadinya keracunan. Kenapa? Padahal limbah sayur itu tidak ada masalah sebetulnya, tetapi di dalam proses, ya, di dalam proses ini sayurnya ini, ya, produksi sayurnya ini sering melakukan penyemprotan dengan pestisida misalnya. Nah, itu bisa menimbulkan kematian pada ternak, ya. Bukan ansih, ya, sayurnya itu dia menghasilkan racun atau anti nutrisi, tetapi justru karena perbuatan manusianya yang menyemprot dengan insektisida, kemudian residunya masih ada diberikan kepada ternak sehingga menimbulkan masalah dan bahkan bisa terjadi kematian.
Penyediaan bahan baku sangat penting dalam menunjang proses produksi perusahaan ya. Tanpa adanya persediaan bahan baku yang memadai ya dapat mengakibatkan proses produksi terganggu. Jadi untuk industri sapi perah ini ya, kita katakan industri sapi perah sebetulnya sapi perah ini salah satu ternak yang bisa memberikan penghasilan bagi peternak itu secara kontinu dan yang menjanjikan setiap saat bisa dapatkan harian ya. Kalau ternak yang lain petelur misalnya itu kan dapat istilahnya omset harian atau penghasilan harian. Nah, termasuk sapi padan itu sangat menjanjikan, terutama kalau sudah terintegrasi dengan industri pengolahannya. Itu sangat-sangat bagus dan ini bisa meningkatkan ya taraf ekonomi masyarakat tentunya. Nah, implikasi dari pengadaan bahan baku ini adalah timbulnya biaya-biaya seperti biaya pemasaran dan biaya penyimpanan bahan baku. Nah, ini harus didukung oleh bahan baku, ketersediaan bahan baku ya, mulai dari hijauan, konsentrat, atau limbah yang lain yang memang secara umum diberikan oleh peternak. Contoh misalnya dedak padi. Contoh misalnya polar ya. Polar itu adalah hasil limbah dari ini tepung ya, penepungan atau tepung terigu. Ya, prosesnya limbahnya itu biasanya polar. Terus bungkil kedelai misalnya, tepung ikan. Nah, ini di dalam industri sapi perah, usaha peternakan sapi perah ini harus tersedia secara kontinu. Tidak bisa misalnya kita memberikan atau terjadi perubahan fluktuasi bahan tersebut di dalam ransumnya. Nah, apa akibatnya? Itu bisa nanti menurunkan produktivitas, termasuk kalau dia sudah prosesnya di masa laktasi bisa terjadi penurunan pada produksi susunya dan itu sangat drastis ya. Karena sapi perah itu harus kita susun sedemikian rupa ransumnya sesuai dengan produksi susunya. Kalau misalnya nanti sapi perah Anda produksi susunya sangat tinggi, misalnya sampai mencapai 30 liter per hari, itu harus didukung oleh konsumsi konsentrat itu yang tinggi pula ya protein dan energinya. Nah, itu harus sangat amat diperhitungkan. Itu untuk mendukung tersebut itu harus ada ketersediaan bahan baku yang cukup ya, termasuk kualitasnya. Nah, kita berlanjut pada manajemen pemeliharanya seperti apa sih manajemen pemeliharaan sapi darah ini atau heifers ini ya. Heifers yang terlalu gemuk ya menyimpan lemak di ambingnya, di mana nantinya akan menghambat pembentukan sel-sel yang mensekresi susu. Jadi kalau ternak darah untuk sapi perah itu juga tidak boleh terlalu gemuk. Ini yang pertama akan bisa mengganggu proses atau menghambat pembentukan sel-sel yang mensekresi susu. Ya, jika heifers terlalu gemuk, mungkin akan terjadi akumulasi lemak pada saluran reproduksinya, ya, sehingga bisa mengakibatkan berkurangnya fertilitas dan dapat menimbulkan distonia. Nah, berkurangnya fertilitas ini maksudnya apa? Tahu nggak? Kalau dikawinkan itu sering tidak terjadi proses kebuntingan, ya. Nah, di dalam proses perkawinan sapi perah itu tidak boleh ya kalau bisa sekali di IB yaitu bisa langsung terjadi kebuntingan karena bisa menimbulkan masalah itu kalau misalnya sampai 2 kali IB, 3 kali IB ya inseminasi buatan karena begitu kita mundur 1 bulan, 2 bulan itu cost-nya terlalu besar. Jadi kalau misalnya terlalu gemuk ya terjadi akumulasi lemak pada saluran reproduksinya sehingga begitu di IB atau dilakukan
perkawinan secara alam, itu spermatozoa kesulitan untuk sampai ke ovum atau sel telur ya, yang nanti menjadi kendala itu kan. Kalau misalnya tidak terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, maka ternak itu tidak bunting ya. Kalau tidak bunting dan tidak melahirkan anak, sapi perah ya jelas tidak bisa diperah ya. Karena syarat dari keluarnya susu itu harus bunting dulu, kemudian melahirkan, baru terjadi atau diproduksi susu di dalam induk tersebut. Sebetulnya kebutuhannya kan digunakan untuk ini ya, untuk anaknya itu. Susu itu sebetulnya secara hakikat adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dari anak ya. Jadi untuk manusia misalnya yang cocok itu adalah ASI, bukan kita berikan susu kaleng ya, karena memang anak manusia ya, bayi itu adalah anak manusia bukan anak sapi ya. Ini kemudian menimbulkan distokia. Distokia ini apa ya? Kalau terlalu ini, kalau dia bunting misalnya kesulitan melahirkan, terjadi proses kesulitan di dalam melahirkan ya, atau kesulitan di dalam proses partus, susah keluarnya, misalnya terlalu besar misalnya ininya. Nah, ini ya, heifers yang lebih tua dan terlalu gemuk akan lebih mudah mengalami gangguan metabolisme seperti sapi laktasi pada saat calving ya. Jadi, itu juga bisa menimbulkan masalah kalau sapi terlalu gemuk. Anda bisa melihat ya, kita harap lihat sapi yang baik itu kondisinya tidak terlalu gemuk ya, dan tidak terlalu kurus, ini too fat. Ini kondisi yang baik ya. Nah, kalau terlalu kurus seperti ini juga tidak bagus. Nah, kalau Anda melihat, Anda harus bisa bedakan dengan sapi potong ya. Bagian ramnya biasanya sapi perah yang baik itu masih kelihatan rusuknya ya. Ini ada tulang-tulangnya, ini masih kelihatan. Berbeda kalau sapi potong, kita berharap ini semua tertutup oleh daging ya. Itu kondisi yang kita inginkan untuk sapi potong. Untuk sapi perah tidak ya, karena memang makanan atau zat atau nutrisinya kita arahkan ke produksi susu. Itu yang kita harapkan. Tidak boleh terlalu gemuk, tidak boleh terlalu kurus. Yang sedang-sedang saja, seperti judul lagu ya. Tapi bukan seperti itu ya. Jadi benar-benar yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Nah, heifers yang terlalu kurus akan mengalami penurunan fertilitas juga, serta dikhawatirkan akan menimbulkan masalah kesehatan yang lebih yang lain ya, dibandingkan dengan heifers yang bobot badannya berukuran ideal dan tumbuh secara baik. Jadi sekali lagi untuk sapi perah ini, khusus untuk sapi perah atau ternak perah, tidak boleh terlalu gemuk atau senang bangga Anda, oh Pak, sapi saya gemuk sekali Pak, untuk sapi perahnya. Tidak boleh ya, nanti itu kecenderungan ada masalah. Tetapi berbeda halnya kalau sapi jantan. Ya, Anda sengaja gemukkan untuk dijual kembali, itu ya silahkan ya, tak ada masalah. Nah, berbeda juga kalau misalnya dia dijadikan pemacet, ya, dijadikan pejantan, itu juga tidak boleh terlalu gemuk ya, yang secara alami misalnya ya. Nah, itu akan mengganggu juga produksi spermatozoanya dan juga mengganggu kalau terlalu besar, terlalu berat, itu juga si betina akan terganggu juga ya, menopang waktu saat perkawinan secara alami. Nah, tujuan pembesaran sapi perah darah sekarang ya. Apa tujuannya? Heifers atau sapi perah betina merupakan sapi perah
betina yang calon induk ya, sudah dewasa kelamin ya. Dewasa kelamin itu kisarannya umur 6-8 bulan ya, sampai beranak pertama kali gitu ya. Mengingat tujuan utamanya sebagai calon induk, maka perlu sekali diperhatikan kriteria-kriterianya sebagai calon induk itu. Antara lain misalnya apa kriterianya seorang calon induk ya? Berasal dari turunan yang mempunyai produksi susu yang tinggi. Ya. Tetuanya, ya, misalnya orang tuanya, ya, diharapkan dari keturunan yang memang secara silsilah recordingnya itu produksi susunya yang tinggi. Kemudian menunjukkan pertumbuhan yang baik dan normal. Pertumbuhannya baik dan normal ya. Yang berikutnya adalah bebas dari cacat dan penyakit. Kalau misalnya ini termasuk cacat ini, kalau misalnya begini, kita lihat sapi perah atau indukan atau sapi darah kita. Bagaimana kalau misalnya ambingnya, ya putingnya ya, bukan ambingnya. Nah, kalau ambingnya misalnya besar sebelah misalnya, ya besar sebelah juga nggak bagus. Kemudian ambing itu harus simetri ya. Kemudian kalau misalnya putingnya lebih, misalnya ada tambahan pak putingnya lebih dari yang normal, biasanya 4 misalnya jadi 5 atau 6, apakah boleh dipilih? Tidak boleh dipilih, itu adalah kelainan ya, yang nanti bisa mengganggu, termasuk ya induknya ataupun calonnya ini ya, sapi darahnya itu berpenyakit, misalnya penyakit kulit ataupun ada gejala-gejala penyakit yang ada yang muncul ya, termasuk TBC bisa saja terjadi. Makanya di dalam pemeliharaan sapi perah itu termasuk anak kandangnya itu harus benar-benar dia sehat ya, tidak boleh menderita penyakit menular. Ya banyak hal yang harus dilakukan di dalam pemeliharaan sapi perah ini. Walaupun ini adalah calon ya, calon induk. Ya, kita harus perhatikan dengan baik karena nanti dia akan menjadi induk ya. Jangan dianggap sepele karena masa depan daripada peternakan kita itu harus ditopang dari bibit yang baik. Nah, berikutnya, pembesaran sapi perah darah untuk dijadikan calon induk ditujukan terhadap dua kepentingan, yaitu yang pertama itu adalah sebagai pengganti induk. Pada suatu usaha sapi perah sangat sering terjadi adanya pengeluaran ya, atau kaling ya. Nah, sapi perah ini bukan sangat kejam ya, harus benar-benar diperhitungkan. Apabila di laktasi pertama, laktasi itu adalah dia menghasilkan atau memproduksi susu setelah kelahiran pertama, ternyata produksinya rendah, ya sudah tidak bisa diteruskan, itu harus diganti ya. Jadi paling tidak setiap tahunnya itu ada sekitar 25% dikeluarkan karena produksinya tidak bagus misalnya. Itu harus dikeluarkan ya. Oleh karena itu, jumlah sapi darah yang akan dijadikan sebagai induk pengganti atau replacement stock sebaiknya disesuaikan dengan jumlah induk yang akan dikaling atau dikeluarkan dan ditambah dengan jumlah mortalitas yang mungkin terjadi pada sapi darah tersebut ya. Di samping secara produksi ya rendah, ada juga terjadi proses kematian yang bisa terjadi di setiap saat ya. Itu harus diperhitungkan. Kemudian yang berikutnya yang menjadi pertimbangan adalah pengembangan usaha. Pengembangan usaha dengan cara menambahkan populasi induk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
membesarkan sapi perah darah yang berasal dari turunan sapi perah sendiri atau self replacement. Ini kita sarankan karena kita tahu recordingnya, catatannya atau silsilahnya. Tetapi kalau bibit kita nggak bagus, itu juga diperbolehkan kita mengambil dari yang luar, atau ini dikenal dengan membeli dari luar atau new corner replacement. Newcomer ya, bukan new corner, newcomer replacement. Jadi kita membeli dari luar, tapi kembali dengan catatan kita harus tahu recordingnya, kita tahu silsilahnya, bahwa ternak yang kita akan beli tersebut adalah ternak yang produktivitasnya usahakan melebihi dari produktivitas sapi yang kita punya, sehingga dari tahun ke tahun ya, produksi atau usaha peternakan kita, sapi perah kita, produksi susunya semakin meningkat, jangan sampai menurun. Oke. Kemudian ya, yang kita akan bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sapi perah darah atau heifers. Ya, yang jelas bangsa sapi yang banyak kita pelihara terutama di Indonesia bahkan dunia itu adalah sapi FH. Sapi FH itu Friesian Holstein ya. Jenis-jenis sapi perah itu banyak ya. Ini kita fokuskan pada sapi perah FH ya, Friesian Holstein ya. Memang banyak di kita. Itu termasuk bangsa yang bagus dan produktivitasnya tinggi ya. Makanya orang banyak memelihara sapi perah Friesian Holstein ini. Kemudian besar waktu lahir. Jadi secara umum kita berharap ya waktu dia dilahirkan itu posisinya bobot badannya juga sudah tinggi ya. Kemudian mempunyai daya lebih besar untuk tumbuh pada waktu dewasa dia. Jadi kalau misalnya bobot lahirnya sudah tinggi, itu ada harapan besar ya bahwa pertumbuhannya akan bagus. Sejak di dalam kandungan istilahnya itu pertumbuhannya sudah bagus, dia berarti mulai asupan gizinya, induknya sehat itu, sehingga bisa mendukung perkembangan dari fetus ya, pertumbuhan fetus yang ada di dalam tubuhnya. Nah, begitu keluar diharapkan benar-benar dia bisa tumbuh dengan baik, tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Termasuk organ yang sangat vital untuk sapi perah itu adalah ambingnya. Nah, ya, ambing itu adalah organ yang nantinya memproduksi susu. Nah, kemudian pertumbuhan pada periode pedet sampai umur 6 bulan ini juga harus diukur ya, jangan dibiarkan. Kalau perlu ya disiapkan timbangan, bukan kalau perlu diharapkan kita tahu pertumbuhannya. Nah, dari situ kita bisa evaluasi apakah ternak ini sudah tumbuh dengan baik atau enggak. Kalau tidak kan bisa kita culling ya. Jangan sampai sudah produksi itu sudah rugi, kita nanti rugi besar ya. Kemudian pengaruh pakan. Pakan ini sangat penting sekali ya. Di samping ya nanti kan di situ ada genetik yang mendukung pertumbuhan, yang mendukung produksi susu, itu adalah pakan. Kalau pakannya nggak bagus, kontinuitasnya tidak ada, ya, kualitasnya juga nggak bagus, itu akan menimbulkan masalah nanti. Masalah sangat besar karena hampir 80% ya yang mendukung produksi itu adalah di pakan ini ya, terutama pakan sapi perah. Sudah barang tentu faktor lain seperti perkandangan, sanitasi dan lain ya. Kemudian tata laksana pemeliharaan juga mendukung, tetapi faktor yang utama adalah pakannya harus benar-benar bagus. Dan bahkan kadang di peternakan rakyat untuk biaya pakan untuk sapi perahnya itu lebih mahal daripada makan si peternak. Tetapi tidak apa-apa, itu akan berdampak pada penghasilan yang tinggi ya, karena kalau produksi susunya tinggi 30 liter satu hari misalnya, kali 10.000 saja sudah 300.000 per hari.
tidak ada masalah kita keluar misalnya per ekor itu 50.000 misalnya, masih ada sisa sekitar 250.000 per hari. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Kemudian pengaruh kebuntingan pada waktu pertumbuhan. Ya, jadi pengaruh kebuntingan pada waktu pertumbuhan. Nah, ini juga kan harus didukung ya semua sarana prasarananya supaya dia secara normal nanti bunting secara normal tidak terganggu ya dan seterusnya sampai dia melahirkan. Kemudian penyiapan sarana dan peralatan. Nah, kandang misalnya dapat dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal tergantung dari jumlah sapi yang kita miliki ya. Silahkan nanti apakah ganda atau tunggal. Pada kandang tipe tunggal, penempatan sapi dilakukan pada satu baris atau satu jajaran. Ya. Sementara kandang yang bertipe ganda, penempatannya dilakukan pada dua jajaran yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang. Jadi ini juga tergantung ke pemilikan lahan kita, tanah kita. Kalau memang memungkinkan dan sapinya banyak, itu bisa menggunakan kandang ganda baik head to head atau tail to tail. Ya, berhadapan ini kepala antar kepala ini namanya head to head atau sebaliknya ya, tidak kepala antar kepala ya, tetapi ekor antar ekor ya. Nah, di antara kedua jajaran tersebut biasanya dibuat jalur untuk jalan. Ini ada jalannya atau central alley-nya ya, central alley-nya. Nah, ini biasanya digunakan untuk memberikan pakan ya. Silahkan, kalau seperti ini kan di dalam proses pemberian pakannya mudah karena satu ini. Tetapi juga ini kan prosesnya harus dilakukan pembersihan secara rutin ya. Dan ini sangat mudah sekali ini untuk pakan, sisa pakan itu gampang dilakukan. Ya, silakan mau tail to tail, mau head to head itu bisa ini dilakukan dengan istilahnya silakan dipilih ya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjaga agar ternak nyaman sehingga dapat mencapai produksi yang optimal, yaitu persyaratan secara umum. Nah, yang tidak boleh tidak ini adalah kecukupan atau ada sumber air atau sumur ya yang bersih. Ya, tidak boleh misalnya sumurnya agak butek yang misalnya yang agak keruh ya karena itu akan nanti mengganggu ya kualitas ini susunya bisa juga mengganggu kualitas kesehatan dari ternak ya butek misal coklat itu kalau susu coklat nggak apa-apa ya untuk orang maksudnya. Tapi kalau untuk air minum, walaupun dia hewan, itu diusahakan benar-benar kita mempunyai air yang bagus, ya, baku mutunya yang baik. Kemudian ada gudang makanan atau rumput atau hijauan. Nah, ini yang Bapak katakan di depan itu. Ini untuk mendukung supaya terjadinya kontinuitas pakan dan bisa dipertahankan kualitasnya. Kalau tidak punya gudang misalnya, atau ada gudang tetapi sering terjadi atau kebocoran atau ada air di situ, kelembapannya kurang bagus, itu bisa menimbulkan masalah jamur misalnya. Kalau jamur sudah datang, itu terjadi proses penjamuran, nah itu bisa menimbulkan zat-zat yang toksin, zat-zat yang beracun dan bisa meracuni ternak kita dan itu akan berdampak pada produktivitas ternak. Kemudian jauh dari daerah hunian masyarakat. Maksudnya di sini akan memang ada aturannya di Undang-Undang Peternakan itu ya, Kesmapet ya, Kesehatan Masyarakat Veteriner ya. Ini untuk saling menjaga
baik tidak tertular ataupun menulari atau terhindar dari polusi bau misalnya. Kalau sapi perah ini sangat rentan, tidak boleh misalnya di dekat jalan raya. Ada truk susu misalnya pengangkut sawit yang sering suaranya kencang ataupun besar ya. Nanti ternaknya itu terganggu dan bisa menimbulkan penurunan produktivitas dari produksi susu ya. Produktivitas secara umum ya. Yang harus dihindari ya ini ya, lokasi peternakan sapi perah itu adalah misalnya tempat-tempat keramaian dekat dengan pabrik sawit misalnya, itu juga nggak boleh ya, karena nanti berisik itu bisa menimbulkan termasuk polusi daripada asapnya itu. Atau dekat sekolah ya juga nggak boleh, atau dekat pasar atau dekat jalan raya minimal masuk gitu, ke dalam. Bahkan ada beberapa penelitian yang meneliti ya, di ini diberikan lagu-lagu yang bagus ya, misalnya lagu klasik, Mozart dan lain-lain, ternyata mendukung produksi susunya. Jadi ternak dia bisa berproduksi dengan baik. Beda misalnya diputar lagu rock misalnya sangat metal misalnya, itu bisa menimbulkan masalah ternyata ya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kenapa ini disarankan jauh dari hunian masyarakat, termasuk untuk mengkondisikan supaya tidak terjadi saling tular menular. Misal TBC bisa menular ya, baik ke manusianya menulari ke hewan atau hewan menulari manusia ya. TBC itu batuk darah ya, tuberkulosis itu ya, batuk berdarah ya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, kalau sudah terjadi sampai ke ternak itu bisa sampai ke susunya, kemudian susunya dijual. Nah, itu bisa menjadi carrier nanti ya, bisa menimbulkan masalah. Nah, terdapat lahan untuk bangunan dengan luas yang memadai dan berventilasi. Itu penting ya, ventilasi udara. Tapi juga jangan pula misalnya ditaruh di pinggir pantai yang sering badai, itu juga jangan ya. Oh, Pak, kan sudah itu Pak, ventilasinya benar-benar ini tidak benar juga. Kemudian transportasinya mudah, jauh dari masyarakat, benar, tapi transportasinya susah. Misalnya untuk bawa ini saja, bawa rumput ya, atau bawa konsentrasi susah juga nggak bisa juga. Benar-benar transportasi itu harus mudah. Kemudian daerah yang tidak rawan bencana serta iklim yang cocok seperti kalau di Bengkulu ini misalnya di daerah Curup, di daerah Pahang ya, memang suhunya lebih sejuk ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan misalnya di Bengkulu gitu disiapkan, karena misalnya mempertimbangkan supaya dekat dengan konsumen, tetapi kandangnya harus dikondisikan, misalnya dikasih kipas angin yang ada bisa menyemprotkan air seperti itu supaya ternak tidak terlalu panas. Karena ingat bahwa ternak atau sapi Eva ini berasal dari daerah subtropis, dari daerah Belanda. Mungkin bisa dipahami ya, Anda yang dari Curup atau dari Kepahyang yang biasa setiap hari dingin ya, tiba-tiba di Bengkulu yang panas misalnya, itu juga merasa kurang nyaman atau kegerahan ya. Kemudian kandang ini diupayakan menghadap ke timur. Dimungkinkan adanya sinar atau intensitas matahari ya yang bisa kena langsung ke kandang, atau seperti ini. Dibikin misalnya kandang ini adalah ya sebagian dikasih bagian yang atap transparan supaya sinar matahari bisa masuk ya, itu juga bisa ya disiasati seperti apa. Jadi untuk mengurangi misalnya kita penggunaan energi listrik ini ya, supaya di dalam proses produksinya bisa dilakukan dengan baik ya. Kemudian kebersihan kandang terjaga. Nah, ini salah satu fungsi kandang itu kalau membangun itu pertimbangannya adalah supaya bisa
melakukan proses pembersihan secara cepat. Dan itu harus rutin ya. Misalnya sebelum diperah, karena kita tahu susu itu mudah terkontaminasi ya. Kalau misalnya diperah kotorannya di mana-mana, bau itu nanti bisa terserap oleh susunya ya, kecuali kalau misalnya sudah mekanisasi semua pun ya, misalnya pakai mesin pemerah juga harus dipertimbangkan bagaimana sterilnya susu tersebut ya, supaya ruangan itu bisa nyaman untuk keduanya ya, termasuk pekerjanya, termasuk ternaknya juga ya. Nah, persyaratan secara khusus misalnya kita coba ya, ukuran kandang dibuat untuk sapi betina dewasa ini adalah sekitar 1,8 kali 2 meter. Panjang 2 meter, lebarnya itu 1,8. Dengan tinggi atas ya 2 sampai 2,5 meter dari tanah misalnya sampai ke atapnya itu ya. Bisa 2 meter atau 2,5 meter. Ini akan membantu sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian ukuran bak pakan itu bisa dibuat antara panjang kali lebar ya, misalnya 60 kali 50. Nah, biasanya dasarnya itu dibuat melengkung supaya lebih mudah di dalam proses pembersihan. Kalau di perusahaan besar biasanya cuma diberikan ya, tidak ada secara khusus, biasanya mobil ini ditaruh di sini, tapi dengan syarat benar-benar konstruksinya sudah bagus ya. Mau pakai mobil di tengah itu ke kanan kiri dia bisa memberikan atau menumpahkan ininya pakannya itu juga bisa ya, tergantung nanti bagaimana. Nah, ukuran bak minum ya, panjang kali lebar, bersih misalnya 40 kali 50 cm. Tinggi bak pakan dan minum bagian dalam itu 40 cm, tidak melebihi tinggi persendian. Ini ukurannya adalah persendiannya ya. Dan siku sapi dan bagian luarnya sekitar 80 cm. Kemudian tinggi penghalang kepala sapi ya, sekitar 100 cm dari lantai kandang. Belum selesai ya. Nah, lantai jangan terlalu licin dan terlalu kasar, serta dibuat miring, misalnya sekitar 3 cm. Lantai kandang harus tetap bersih guna mencegah terjadinya atau infestasi penyakit ya. Lantai yang terbuat dari tanah padat atau semen dan mudah dibersihkan dari kotoran sapi ya. Lantai tanah dialasi dengan jerami kering sebagai alas kandang yang hangat ya. Jadi kalau misalnya peternak yang memang belum punya kemampuan, dia cuma ini alasnya tanah, itu harus dikasih jerami ya, supaya nanti kalau ada air ataupun ada kotoran itu tidak terlalu becek ya. Kalau terlalu becek biasanya penyakit itu mudah datang dia gitu, ya. Jadi benar-benar usahakan kering. Kalau misalnya terpaksa belum sanggup misalnya membuat dari semen, dan bahkan sekarang itu dikasih karpet yang keras ya juga bisa, supaya tidak menimbulkan kerusakan atau lecet pada ambingnya dan putingnya. Nah, selokannya ya, bagian kandang untuk pembuangan kotoran, air kencing dan air bekas mandi sapi, lebarnya ya dalam selokan, dan dalam selokan ini ya, misalnya kita buat 35 kali 15 cm. Selokan bagian luar kandang untuk pembuatan bekas air cucian, bak pakan dan minum, ini bisa lebar dan dalamnya 10 kali 15 cm misalnya.
Kemudian tinggi tiang kandang sekurang-kurangnya 200 cm dari lantai kandang. Ini ya sekurang-kurangnya itu 2 meter, jangan terlalu pendek. Ini nanti menimbulkan masalah di dalam sirkulasi udara. Sementara kita membutuhkan sirkulasi udara yang baik sehingga ternak itu bisa lebih sehat nantinya. Kemudian atap kandang bisa dibuat dari genteng ya, serta luas itu 50 cm, lebih luas dari bangunan sehingga air hujan tidak masuk. Jadi dilebihkan setengah meter lah dari batas ini ya, dari batas kandang itu. Jadi supaya usahakan tidak terlalu tempias kata kalau di Bengkulu ya, supaya tidak terjadi tempias atau yang lain bahasa sama kali ya, supaya tidak tempias. Kemudian letak kandang lebih rendah dari sumber air ya, dan lebih tinggi dari lokasi tanaman rumput. Ini untuk memudahkan ya, air itu jangan sampai terkontaminasi. Kalau kebun rumput nggak apa-apa di bawah, karena nanti kita bisa mengalirkan kotoran itu supaya bisa dijadikan pupuk untuk rumput ini ya. Lokasi dataran rendah misalnya mulai dari 100 sampai 500 meter dari permukaan laut ya, hingga dataran tinggi yang di atas 500 meter dari permukaan laut. Nah, temperaturnya ya, yang kita upayakan untuk pemeliharaan sapi perah itu misalnya 25 sampai 40 derajat Celcius. Rata-rata kalau biasanya di Indonesia itu sekitar 33 derajat Celcius dengan kelembapan ya, 75% ya. Kemudian seluruh kandang dan peralatan harus disuci hamakan ya di dalam prosesnya nanti atau didisinfektan. Bisa menggunakan beberapa ini ya zat misalnya kreolin, lisol dan bahan-bahan lainnya. Dan itu banyak di pasaran ya untuk digunakan sebagai bahan desinfektan ya. Kemudian macam kandang sapi dara. Kandang bisa kita gunakan kandang tunggal hanya satu baris. Ya, bisa kandang ganda disebut juga bisa tail to tail ya, atau head to head saling berhadapan ya. Ini bisa tail to tail itu ketemu buntut, tapi head to head ini bisa ini ya ketemu kepala seperti ini. Kemudian bahan kandang ya, kerangka kandang dari bambu boleh, silakan ya. Kayu boleh, lebih bagus kalau dari besi atau dari beton ya, disesuaikan dengan modal dan biaya kemampuan kita ya, sanggupnya mau bikin dari apa ya. Atap yang digunakan bisa dari bahan alang-alang juga, hijau, rumbia, genteng, aspes dan sen. Ya, kembali ke kemampuan pendanaan kita. Jika memilih untuk ukuran rendah, lebih baik menggunakan seng dengan tiang yang lebih tinggi. Itu karena seng itu termasuk pengangkal panas ya. Kemudian konstruksinya, ya, bagaimana konstruksi dan peralatannya? Yang tradisional, misalnya bangunan sederhana, atap dari rumbia atau genteng, dan lantai dari tanah, sedangkan peralatannya berupa tempat makan dan minum dari ember plastik misalnya. Di komboran ya, hijauan disebarkan ke lantai bercampur dengan kotoran atau limbah lainnya. Ini harus diupayakan lah ya, walaupun setradisional mungkin, kita harus memperhitungkan sterilitas atau kebersihan daripada pakan yang kita berikan, karena itu adalah faktor utama untuk mendukung produksi. Nah, yang kedua itu semi modern. Atap dari genteng dan dinding dari beton atau kayu, sanitasi lebih baik. Sedangkan peralatan berupa tempat makan dan minum yang berasal dari bahan beton terkadang menggunakan ember. Nah, sekarang yang modern biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar ya, lantai dari beton atau batu, sanitasi yang baik, peralatan yang digunakan serba canggih ya, dari beton, besi dan besi ya. Sementara itu tempat minumnya serba otomatis ya, sudah tidak usah
memberikan satu persatu, cuma tinggal buka kerannya sudah terisi semua. Ya bahkan ya sekarang itu meminimalkan tenaga kerja ya walaupun ratusan ekor cuma dengan beberapa orang ya tenaga kerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan pedet adalah ternak darah ini, kandang dan semua peralatan yang berhubungan dengan pemeliharaan dengan pedet harus bersih. Alas kandang harus sering diganti dan terhindar dari pengaruh angin secara langsung. Nah, kenapa misalnya di pinggir pantai? Pinggir pantai ini kan suka angin badai. Nah, ini juga harus dipertimbangkan kalau terpaksa pelihara di pinggir pantai atau di gunung anginnya sangat kencang. Nah, harus dipertimbangkan bagaimana konstruksinya supaya tidak terkena angin secara langsung. Nah, ini salah satu pertimbangan supaya produktivitas ternak kita itu nanti tinggi. Kemudian disediakan lapangan rumput untuk exercise olahraga tadi dan mendapat sinar matahari. Ini sebetulnya sinar matahari bagi kita di daerah tropis itu adalah anugerah yang besar karena dengan adanya sinar matahari itu bisa mengurangi ya, cukup banyak ya bibit penyakit. Kemudian lapangan ini sebaiknya tidak digunakan untuk mengembala sapi-sapi dewasa atau tidak dicampur dengan sapi dewasa. Kenapa? Untuk menghindari tertularnya penyakit dari induk kepada pedet atau sapi darah. Kemudian di dalam kandang disediakan air minum yang bersih karena pedet setelah umur 2 minggu atau lebih tidak cukup dengan minum air susu saja. Ya, perlu untuk air dan konsentrat. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan agar terhindar dari infeksi baik oleh bakteri, virus maupun cacing, dan itu akan mengganggu kembali produksi. Kemudian yang kelima, pemberian susu sesuai dengan umur dan pakan tambahan yang demikian yang bisa disampaikan ya. Sekian dulu ya, mudah-mudahan Anda bisa memanfaatkan materi ini dan tetap semangat ya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.